Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai bab 1, yaitu sejarah dan perkembangan akuntansi. Kemudian untuk anggota kelompok kami yang pertama ada Nazma Salsabila Ramayani, Nova Ajika Firmansyah, Nabila Putri Andriawan, Laili Duratul Nafisa, Aulia Putri Dewi Kartikasari, dan Tiara Dewi Rizkyanti. Untuk penjelasan yang pertama akan disampaikan oleh teman-teman. Yang pertama yaitu evolusi awal pembukuan pencatatan berpasangan. Evolusi pembukuan pencatatan berpasangan tidak terlepas dari perkembangan aktivitas ekonomi dan perdagangan manusia. Praktik pencatatan keuangan sebenarnya telah dikenal sejak peradaban kuno sekitar 3000 tahun sebelum Masehi. Meskipun masih bersifat sederhana dan belum sistematis, kebutuhan untuk mencatat transaksi, melindungi hak milik, serta mengendalikan kegiatan perdagangan menjadi faktor utama munculnya praktik pembukuan. Perkembangan yang signifikan terjadi di Eropa, khususnya di Italia pada abad ke-14, ketika para pedagang mulai menggunakan metode pencatatan yang lebih terstruktur. Salah satu bentuk awal pencatatan berpasangan dikenal sebagai pembukuan Massari di Genoa, yang menjadi fondasi bagi sistem akuntansi modern. Tokoh paling berpengaruh dalam sejarah pembukuan pencatatan pasangan adalah Luca Pacioli. Pada tahun 1494, ia menerbitkan buku berjudul Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni et Proportionalita, yang di dalamnya menjelaskan secara sistematis konsep pembukuan berpasangan. Pacioli memperkenalkan prinsip debit dan kredit serta menegaskan bahwa setiap transaksi harus dicatat secara berpasangan. Ia juga menjelaskan penggunaan 3 buku utama dalam pembukuan, yaitu memorandum, jurnal, dan buku besar. Tujuan pembukuan menurut Pacioli adalah menyediakan informasi yang tepat waktu dan akurat mengenai posisi aktiva dan kewajiban, sehingga membantu para pedagang dalam pengambilan keputusan dan pengendalian usaha. Seiring berjalannya waktu, pembukuan pencatatan berpasangan terus mengalami perkembangan. Pada abad ke-16 hingga ke-18, sistem ini disempurnakan melalui penggunaan jurnal khusus, penyusunan laporan keuangan periodik, serta klasifikasi akun yang lebih jelas. Memasuki era revolusi industri pada abad ke-19, muncul kebutuhan baru yang mendorong lahirnya akuntansi biaya, konsep depresiasi aktiva tetap, serta penerapan prinsip akrual dan periodisitas untuk pengukuran laba. Pada abad ke-20, pencatatan berpasangan menjadi dasar bagi metode akuntansi yang lebih kompleks seperti akuntansi laba saham, akuntansi inflasi, dan rekayasa keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa pembukuan pencatatan berpasangan bersifat dinamis dan terus berevolusi mengikuti perkembangan ekonomi dan bisnis. Selanjutnya yaitu perkembangan prinsip-prinsip akuntansi. Yang pertama, prinsip-prinsip akuntansi pada awalnya berkembang dari praktik akuntansi yang digunakan secara berulang dan diterima luas oleh profesi. Praktik ini dianggap wajar dan bermanfaat, yang kemudian diakui sebagai prinsip yang berlaku umum dalam penyesuaian laporan keuangan. Yang kedua, meningkatnya kompleksitas kegiatan ekonomi dan kebutuhan pengguna laporan keuangan. Prinsip akuntansi tidak lagi hanya bergantung pada kebiasaan praktik, namun juga prinsip-prinsip tersebut mulai dirumuskan secara sistematis melalui konsep dan kerangka teoritis agar dapat diterap secara konsisten. Selanjutnya yang ketiga yaitu perkembangan prinsip akuntansi dipengaruhi oleh konflik antara berbagai konsep seperti relevansi, reliabilitas, atau konservatisme dan netralitas. Konflik ini mendorong munculnya kompromi sehingga prinsip akuntansi disesuaikan dengan tujuan pelaporan keuangan. Yang keempat, prinsip akuntansi berkembang lebih matang dengan adanya badan pembuat standar yang merumuskan dan memformalkan prinsip-prinsip tersebut. Standarisasi dilakukan untuk meningkatkan keseragaman dan kredibilitas laporan keuangan. Yang terakhir yaitu prinsip keakuntansi tidak bersifat tetap, melainkan terus berkembang mengikuti perubahan lingkungan ekonomi, sosial, dan regulasi. Prinsip ini dapat direvisi atau diganti agar tetap relevan dengan kebutuhan pengguna laporan keuangan.
Perbedaan akuntansi dan kapitalisme. Akuntansi adalah alat atau sistem yang digunakan untuk mencatat, mengolah, dan menyajikan informasi keuangan. Tujuannya agar kondisi keuangan usaha dapat diketahui dengan jelas, baik untuk menghitung laba rugi dan pengambilan keputusan. Sedangkan kapitalisme adalah sistem ekonomi yang mengatur bagaimana usaha atau properti dijalankan sesuai dengan kepentingan mereka. Kapitalisme menekankan kepemilikan pribadi atas modal, kebebasan berusaha, dan persaingan pasar dengan tujuan utama untuk memperoleh keuntungan. Kapitalisme bersifat konseptual dan ideologis karena menentukan arah dan tujuan dari aktivitas ekonomi itu sendiri. Selanjutnya yaitu relevansi sejarah akuntansi. Sejarah akuntansi adalah studi tentang evolusi pemikiran praktek dan institusi akuntansi sebagai tanggapan terhadap perubahan lingkungan dan kebutuhan sosial. Sejarah akuntansi membahas pengaruh evolusi tersebut terhadap lingkungan. Sejarah akuntansi merupakan studi tentang warisan akuntansi dan kontribusinya pada kebijakan dan perspektif akuntansi. Dalam kaitannya dengan perspektif kebijakan, sejarah akuntansi dapat menjadi sarana penilaian lebih baik terhadap praktek yang berjalan melalui perbandingan dengan metode masa lalu. Isu-isu akuntansi internasional. Isu akuntansi internasional muncul karena adanya perbedaan standar, regulasi, serta lingkungan bisnis antar negara. Setiap negara memiliki sistem akuntansi yang dipengaruhi oleh hukum, budaya, dan kondisi ekonominya. Perbedaan ini menyebabkan laporan keuangan sulit dibandingkan secara langsung. Oleh karena itu, isu harmonisasi standar melalui International Financial Reporting Standards atau IFRS menjadi penting agar laporan keuangan perusahaan dari berbagai negara dapat dipahami secara global. Beberapa isu akuntansi internasional yang sering dihadapi adalah perbedaan pengakuan pendapatan, penilaian aset, serta transisi laporan keuangan mata uang asing. Selain itu, perusahaan multinasional juga menghadapi isu konsolidasi laporan keuangan dan penentuan harga transfer antar entitas di negara yang berbeda. Isu-isu ini berdampak pada keterbandingan, keandalan, dan transparansi laporan keuangan sehingga memerlukan standar dan penjelasan yang tepat agar tidak menimbulkan kesalahan dalam pengambilan keputusan internasional.